You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sama-sama berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dan Engkau juga menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur, kami boleh merayakan Paskah. Dan biarlah perayaan ini bukanlah sekadar sebuah rutinitas, tetapi benar-benar kami maknai dan bahkan kami alami di dalam kehidupan kami. Berkatilah pada sore hari ini ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan juga mungkin kalau ada dosen di sini dan teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh melayani teman-teman di Presiden University. Kalau saya ingat, saya pernah ke Presiden University beberapa puluh tahun lalu begitu ya. Dan senang kalau sore hari ini juga boleh sharing firman Tuhan dengan virtual seperti ini. Tetap Tuhan berikan kesempatan kita merayakan Paskah bersama. Izinkan saya menyampaikan selamat Paskah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan memang kalau bicara selamat Paskah teman-teman, seringkali kalau bicara selamat Paskah tuh jarang ya. Orang tuh hanya bicara selamat Paskah pas Paskahnya. Sesudah itu biasanya kita lupa begitu ya. Sementara kalau Natal beda. Kalau Desember nggak ketemu, pas ketemu Januari bilangnya apa? Selamat Natal. Wah, jadi masih tetap diingat begitu ya. Padahal, nah ini sedikit info ya. Teman-teman tahu di dalam sejarah gereja begitu pentingnya kebangkitan Yesus, sehingga gereja purba menjadikan Paskah sebagai pusat perayaan Kristen. Bahkan kita kan ibadahnya hari Minggu. Apa yang diperingati? Kebangkitan Kristus. Nah, gereja baru pada tahun 313 merayakan Natal. Bukan berarti Natal tidak penting, tetapi kiranya kita tidak melupakan bahwa Natal dan Paskah bukanlah hal yang terpisah. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Karena itu selamat Paskah teman-teman sekalian. Ayo kita ucapkan selamat Paskah ya. Ya kita biasakan, jadi kalau ketemu ya ini kan masih suasananya belum kenaikan ya. Selamat Paskah buat kita semua. Kiranya Tuhan yang bangkit itu benar-benar menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari hari ini kita akan melihat di dalam satu bagian firman Tuhan membahas, ya selamat Paskah semua ya. Oke, Mazmur 90 ya. Hari ini kita akan melihat Mazmur 90 di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya sengaja memilihkan bukan hanya satu ayat tetapi dua ayat supaya kita bisa memahami konteksnya. Mari kita baca. Teman-teman bisa ikuti ya dalam hati masing-masing. Silakan teman-teman mengikuti. Saya akan bacakan buat kita. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah
Allah. Ayatnya tidak panjang, ayat tema kita ada di ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saya ingin mulai dengan memberikan sebuah hasil survei yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace. Jadi ada sebuah lembaga bernama Institute for Economics and Peace. Apa data yang mereka keluarkan? Menarik ya. Mereka mengeluarkan data tempat yang paling aman, negara yang paling aman di dunia untuk ditinggali. Wah, ternyata dalam Twitter mereka, 10 most peaceful countries in the world. Negara dengan 10 negara teratas yang paling damai, paling aman di dunia. Nah, langsung kalian cari, nggak ada Indonesia ya? Iya. Nah, menarik sekali dari mana mereka mengukurnya. Nah, yang disebut dengan Global Peace Index. Ya, GPI-nya, Global Peace Index, diukur berdasarkan parameter utama, ada 3 hal ya. Mereka melihat tentang keselamatan dan keamanan masyarakatnya, tentang apakah ada keberadaan konflik yang berkelanjutan, dan juga melihat soal militerisasi. Nah, dari situlah mereka kemudian mendapatkan ranking tentang negara paling aman di dunia. Wah, jadi kalau lihat warnanya, sebenarnya Indonesia menarik ya, ada peningkatan. Tetapi memang kita nggak ada di nomor sampai nomor 10 nggak ada. Ada yang bisa nebak kita nomor berapa? Teman-teman, kita ada di nomor 42. Wah, ternyata dibanding negara-negara yang lain, bahkan kita ini ada di bawah Singapura dan Malaysia. Singapura itu ranking 11, Malaysia ranking 23, Indonesia ranking 42. Tetapi Indonesia sudah naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Ingat, ini data 2021. Nah, negara yang resikonya paling tidak aman, paling tidak damai di dunia, apa itu? Afghanistan, Yaman, Sudan Selatan, dan Irak. Wah, teman-teman, data ini bagi saya cukup menarik ya. Di mana sebenarnya tempat yang aman? Saya pikir dalam pengalaman hidup kita pun menyadari sebenarnya nggak ada tempat yang benar-benar aman ya. Beberapa orang waktu kerusuhan di Indonesia keluar negeri, di luar negeri ada bom juga gitu ya. Di manakah tempat yang paling aman? Teman-teman, hari ini kita menemukan satu bacaan doanya Musa. Ini Mazmur paling tua. Kita kalau dengar Mazmur langsung bayangannya, wah Daud yang nulis semua. Tidak. Mazmur paling tua adalah Mazmur 90, karena ini menuliskan doanya Musa, abdi Tuhan. Ingat, Musa lebih tua dari Daud. Dan waktu Musa menulis itu, nah kita coba ingat-ingat ya, Musa itu hidupnya di mana sih? Waktu itu Musa memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bahkan Musa nggak masuk loh tanah Kanaan. Ingat ya. Dan apa yang menarik, di dalam pengembaraannya yang panjang, maka doa Musa, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Teman-teman, di mana tempat yang paling aman, kata Musa? Ya, di dalam Tuhan. Bukan di negara Iceland tadi ya, nomor 1 ya. Bukan sekadar tentang hal-hal yang di dalamnya kita aman, tidak ada perang, negaranya damai, militernya kuat. Tetapi Musa, sang pengembara di padang gurun, menemukan dalam doanya mencatat, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Teman-teman, dalam bahasa Inggris, istilahnya dwelling place. Nah, itu tema kita ya. Tempat perteduhan. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Dalam beberapa terjemahan Alkitab yang lain, dwelling place dipakai kata refuge. Lord, you have been our refuge. Tempat perlindungan, tempat perteduhan. Sekali lagi, saya kasih sedikit latar belakang Mazmur ini ya.
Mazmur ini ditulis oleh Musa, dan ini salah satu yang paling tua dan ditulis kira-kira 450 tahun sebelum waktunya Daud. Dan Musa lah yang menulis buku pertama. Ya, berarti Musa juga yang menulis tentang penciptaan. Nah, sekali lagi ini doanya Musa menegaskan kepada kita di mana mereka benar-benar tinggal. Musa menyatakan bahwa Tuhan telah menjadi tempat tinggal umatnya dari generasi ke generasi, turun-temurun. Dan inilah yang menarik, bahwa sumber kehidupan manusia itu sendiri hanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan nafas kehidupan untuk hidup terus-menerus. Dialah Allah yang memberi kekuatan untuk berpikir, untuk bertindak. Setiap hari adalah anugerahnya. Karena Tuhan memberikan kemampuan untuk hidup, berpikir, dan bertindak. Teman-teman, saya harap kita pun menyadari ini, bahwa di dalam segala hal yang engkau dan saya bisa lakukan saat ini, tidak terlepas dari Tuhan sendiri. Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Lord, you have been our dwelling place in all generation. Teman-teman perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua bicara gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Pada masa itu ada harapan dari orang-orang yang hidup di masa itu. Kalau mau cari pertolongan, carinya ke kota-kota yang ada di gunung. Jadi makanya kalau kalian perhatikan sebelum gunung-gunung dilahirkan, karena orang biasa mencari pertolongan ke gunung-gunung itu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang kekal. Bahkan sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum dunia ada diperanakkan, Dia Allah yang tetap ada. God has always been there, even before humanity. Indeed, before the earth was birthed by Him. Sehingga teman-teman, kalau kita cari pertolongan, jangan cari kepada yang sementara. Jangan cari kepada yang tidak bisa menolong atau hanya menolong dalam waktu yang terbatas. Musa mengakui bahwa tidak ada penolong yang lain. God, Lord, you are my dwelling place. Dwelling place itu apa sebenarnya ya? Sebenarnya secara sederhana seperti rumah ya. So my friend, where is your home? Is the Lord your dwelling place? If the Lord is your dwelling place, you will have much peace in this peaceless world. You will have protection, deliverance, guidance, spiritual blessings, salvation. Hari ini kita bicara God's salvation. Fellowship with Him and eternal security, not in a meantime, but forever. Teman-teman, Dialah Tuhan yang bisa memberikan semua ini. Protection, proteksi, perlindungan, kelepasan, tuntunan, berkat-berkat rohani, keselamatan, persekutuan dengan dirinya. Dan ini adalah persekutuan yang sifatnya kekal selama-lamanya. Sehingga saya mau simpulkan hari ini dari ayat yang singkat ini. Cuma 2 ayat, tapi Abang ingin kita belajar begitu ya. If we are talking about dwelling place, about home, our dwelling place is not a place, but it's a person. Ayo kita ulangi sama-sama ya. Our dwelling place is not a place, but a person. Kenapa? Ini yang Musa sampaikan, bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Karena sama seperti Musa, dia berada di padang gurun sebagai pengembara. Maka kita dapat simpulkan, Musa nggak punya tempat di mana. Musa nggak pernah singgah lama banget, sehingga dia menjadikan tempat itulah rumahnya. Dan ini kebenaran yang mengingatkan kita. Kita pun dalam dunia ini adalah pengembara. Dan Tuhan adalah rumah kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita dapat dari rumah? Sebenarnya rumah juga memberikan kepada kita semua hal tadi ya. Protection,
deliverance, guidance, spiritual blessing, salvation, fellowship with Him, and eternal security forever. Kalau Tuhan adalah rumah kita, maka Dia sanggup memberikan semuanya bagi kita. Percayakah saudara? Nah, itulah yang sebenarnya waktu kita bicara Paskah, itu yang sedang ditegaskan. Our eternal Savior. Makanya Abang senang ya dengan satu kutipan. Kutipan ini berkata demikian, Christianity isn't a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kalau di dalam perjanjian lama kita melihat Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada Israel sebagai dwelling place for His people. Maka di dalam perjanjian baru, Tuhan yang di perjanjian lama itu menjadi manusia. Mengapa Dia menjadi manusia? Apa yang Dia berikan bagi kita? Semua agama bicara keselamatan, tetapi kekristenan bicara keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Dan ini bicara bukan keselamatan sementara. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi keselamatan yang kekal, yang pasti, yaitu selamat dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Dengar kalimat saya. Semua agama bicara keselamatan, tetapi kekristenan berbicara tentang keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Karena hanya satu pribadi who can give us salvation, and that will last for eternity. And it's only Jesus, our Savior and Lord. So He can be our dwelling place forever. Hanya Yesuslah yang bisa menjadi tempat perteduhan kita. Karena Dialah yang memberikan semua yang tadi kita lihat ya. Protection, guidance, deliverance. And that is not only for a meantime. Bukan untuk sementara. It's not only for a while. But for eternity. Praise the Lord. Itulah yang kita peringati waktu Paskah. Mengapa Yesus bisa jadi our dwelling place? Karena perhatikan, saya masuk sekarang kepada kenyataan, kita bahas Kristus ya. Tadi kita sudah bahas tentang dwelling place. Tempat yang memberikan perteduhan, keamanan, eternal. And it is not a place. It's a person. And His name is Jesus. Dan ketika kita melihat karyanya, maka ini menarik sekali. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi satu hal yang membedakan karyanya dengan semua pendiri agama yang lain. Silakan kalau teman-teman ada yang masih bingung, Tuhan Yesus ini siapa sih? Dia bisa nggak sih jadi my dwelling place? Saya harap setelah mendengar khotbah ini kalian bisa menyimpulkan ya. Kenapa kematian dan kebangkitan Yesus begitu penting? Di dalam kekristenan, lambang kita adalah salib. Bukankah itu lambang kematian? Tetapi di salib itu, kita melihat Dia Kristus yang bangkit. Sebuah kalimat menarik dikatakan oleh pendeta John Stott, karena melihat siklus hidup manusia ya. Hidup kita manusia bagaimana? Kita hidup, lalu mati. Ya. Tapi Kristus berbeda. We, human, will live and die. But Christ died and live. Dia mati dan Dia bangkit. Dan ini menjadi satu pengharapan menarik bagi kehidupan manusia. Karena ada sesuatu yang ditawarkan. Dan kematian bukan akhir dari cerita orang yang percaya pada Yesus. Perhatikan di dalam Roma pasal 6. Kita sekarang lihat ya, kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Paulus masuk menjelaskan apa yang Yesus alami. Perhatikan ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ya. Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi Yesus mati,
tetapi dia hidup. Perhatikan ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali, dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan baik-baik. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa, dan dia bangkit berarti dia hidup. Sekarang kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat penyalipan, saya pikir kita semua sepakat ya. Orang yang disalib itu penderitaannya luar biasa. Penderitaan karena orang itu dibiarkan mati pelan-pelan. Hukuman mati itu yang enak yang mana? Yang cepat atau yang lama? Sama-sama mati sih ya. Tapi coba dipikir-pikir, lebih enak hukuman mati yang cepat, mana hukuman mati yang manusiawi kita anggap? Wah, yang cepat dong. Jangan dibiarin lalu menderita. Nah, salib itu tuh polanya begitu tuh. Sebelum disalib, orang itu akan dicambuk dulu. Dicambuk dengan cambuk Romawi yang tajam ujungnya, sehingga seorang penafsir Alkitab menuliskan, kata yang dipakai di Alkitab cuma Yesus disesah. Tetapi penyesahan itu membuat punggung orang yang disesah, yang dicambuk dengan cambuk Romawi itu, seperti bubur. Ini membuat orang itu banyak mengeluarkan darah supaya matinya lebih cepat nanti di kayu salib. Lalu orang itu akan memikul salibnya sendiri. Teman-teman jangan pikir cuma Yesus yang pikul salib. Pada masa itu, orang yang akan disalib itu memang biasa memikul salibnya sendiri menuju ke tempat penyalipan. Dan saya baru pelajari juga beberapa tahun yang lalu, ternyata rute yang dipakai, rute yang paling jauh untuk menunjukkan kepada orang-orang yang menonton, kalau kamu lakukan kesalahan yang sama, seperti ini hidupmu. Jadi ini bukan hanya jalan salib, bukan lewat jalan tol, jalan bebas hambatan langsung, tetapi melewati rute yang paling jauh. Orang itu akan memikul salib dengan punggung yang sudah jadi bubur, darah yang terus mengucur. Sampai di tempat penyalipan dia disalibkan, tangan dan kakinya dipakukan pada kayu yang kasar. Dan kita melihat Yesus bahkan ketika dicek dia mati atau tidak, maka lambungnya ditusuk. Dan Alkitab menulis, keluarlah air dan darah. Saya baru tahu secara medis, ternyata kalau keluarnya air dan darah itu tandanya sudah mati. Karena kalau masih hidup, biasanya airnya masih bercampur dengan darah. Tetapi kalau sudah keluar terpisah, itu menunjukkan sudah mati. Yesus sungguh-sungguh mati. Teman-teman, ini menjadi satu peristiwa yang sangat mengerikan, tapi juga satu kepastian bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Kenapa Yesus harus sungguh-sungguh mati? Karena kalau kamu meragukan kematian Kristus, maka kalau dia mati, makanya dia bangkit. Soalnya ada teori yang bilang Yesus cuma pingsan. Seorang pendeta ditanyain jemaatnya, Pak pendeta, saya baca tuh ada yang bilang Yesus cuma pingsan. Lalu pendetanya bilang begini, bilang sama yang nulis ya, coba dia yang alami ya, dicambuk, pikul salib, dipaku, lambungnya ditusuk, kira-kira masih hidup nggak? Ya, wah, lalu kemudian disitulah kemudian kita melihat Yesus tidak mungkin hanya pingsan, dia sungguh-sungguh mati. Karena itu dia sungguh-sungguh bangkit. Kalau Yesus hanya pingsan, nggak bisa kita bilang dia bangkit. Kalau orang pingsan itu bukan bangkit kan? Kalau orang pingsan namanya siuman. Hari ini, sore ini kan kita memperingati kebangkitan Yesus, bukan siumannya Yesus. Bener nggak? Selamat hari siuman. Gila apa? Kita sedang bicara kebangkitan karena dia sungguh-sungguh mati. Karena itu pun dia sungguh-sungguh hidup. Kalimat malaikat, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Perhatikan kalimatnya ya. Spesifik, kamu mencari Yesus. Nah, kita mesti tanya dulu, Yesus kan banyak juga loh orang waktu itu nama Yesus. Dispesifikkan sama malaikat. Orang Nazaret kan? Kira-kira gitu ya. Iya. Yang matinya kenapa? Jangan lupa, bisa jadi Yesus orang Nazaret matinya apa zaman itu? Ketabrak onta misalnya gitu ya. Ini yang kamu cari, Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ya tidak ada di sini, lihatlah tempat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Teman-teman, puji Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sebuah kepastian bagi orang percaya.
Ada kalimat mengatakan begini, Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain. Pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kubur. Paling tidak tulangnya ya. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum terbesar. Tapi kuburannya masih berisi. Karena kuburan mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Namun, karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, sehingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Jesus went into the tomb, so we can be raised out of it. Perhatikan, tanpa kebangkitan, salib nggak ada artinya. Kenapa namanya Jumat Agung? Jumat itu jadi agung hanya karena ada Minggu Paskah. Kalau tidak ada Minggu Paskah, itu bukan Jumat Agung. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah. Karena ada orang yang mati dan dia nggak pernah bangkit. Tetapi karena ada Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan, maka that is a Good Friday. Kematian yang luar biasa dan kebangkitan yang luar biasa. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kebangkitannya mengubahkan segalanya. Teman-teman, saya mau menegaskan kepada kita sore hari ini. Kadang-kadang kita kalau bicara kemenangan, kita langsung bayangannya apa? Paskah ya, kebangkitan. Sebenarnya secara teologi, kita perlu memahami. Karena gini, kadang-kadang kita pikir Yesus tuh sempat kalah. Waktu dia mati, hari Jumat Agung, oh dia kalah ya. Karena kan bahasa kita bahasa kemenangan, maka mungkin tersirat juga, oh Yesus sempat kalah. Itu kayak orang lagi main tinju dilemparin handuk putih. Udah deh, nyerah deh gitu ya. Yesus kita pikir sempat kalah, lalu dia bangkit, dia menang. No, itu bukan ajaran Alkitab. Yesus tidak pernah kalah. Amin. Yesusmu, Yesusku, yang mati dan bangkit, dia tidak pernah kalah. Kematiannya pun bukan kekalahan. Perhatikan, saya meminjam penjelasan pendeta John Stott. Dia mengatakan, we are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Why? Karena di salib itulah kemenangan Yesus capai. Ada ayatnya? Ada. Kalau kalian baca Alkitab baik-baik, lihat Kolose 2. Abang tidak baca semuanya, lihat yang berwarna merah saja. Tapi nanti teman-teman bisa catat ya. Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Di mana dia menang? Di salib. Loh, kalau gitu kebangkitannya itu apa? Bukankah itu kemenangannya? Oh, kalau salib kemenangan, maka kebangkitan, nah ini kalimatnya pendeta John Stott ya, menarik sekali. Rather, the cross was the victory won, and the resurrection, the victory endorsed, proclaimed, and demonstrated. Kebangkitannya menegaskan bahwa betul dia yang mati di kayu salib, dialah pemenang. Memproklamasikan kemenangannya dan mendemonstrasikan apa yang Yesus capai di dalam kemenangannya. Kita tidak punya iman yang kalah. Yesus nggak pernah sama iblis itu satu sama ya. Kita pikir, oh iblis menang nih hari Jumat Agung. Lalu pasca iblis kalah. Tidak, iblis telah dikalahkan. Dia tidak pernah menang. Dan Yesus tidak pernah kalah. Dialah Allah yang bangkit dan menang. You need another dwelling place? Kita nggak butuh dwelling place yang lain. He is our dwelling place. Because His life, His death, and His resurrection brought us life and victory. Kita lanjut sedikit ya. Kalau tadi kematian dan kebangkitan Yesus, Roma 6 ayat berapa tadi? 9 dan 10. Sekarang abang lanjut sedikit. Kematian dan kebangkitan orang percaya. Kalau tadi 9 dan 10, ternyata ayat 11. Ayat 11 itu Paulus melanjutkan bahwa apa yang terjadi pada Yesus, maka kita yang sudah terima Yesus, kita berbagian dalam kematiannya dan juga kebangkitannya. Saya ulangi penjelasannya ya. Yesus mati dan bangkit.
Berarti Yesus mati, lalu dia hidup. Maka Yesus mati terhadap dosa, dan dia sekarang hidup bagi Allah. Itu Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Ini ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu, kata Paulus, telah mati bagi dosa. Tetapi kamu, karena kamu percaya pada Yesus dan dia bangkit, berarti kamu juga hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Wow, ini iman yang luar biasa. Realita, the dwelling place. He gave us life. Dan hidup yang kita diberikan itu adalah hidup yang baru, teman-teman. Yesus memberikan kita hidup yang totally new. Seperti apa hidupnya? Ayo kita sebut sama-sama ya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Ayo semua, 1, 2 ya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah, itulah hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya kita punya dwelling place, but that dwelling place give us a new life. This is something very, very different. God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Dan karena itu, kita punya kuasa. Dari mana? Mungkin kalian tanya, loh dari mana kuasanya? Nah, kita lihat ya. Disinilah Roh Kudus dinyatakan. Di dalam Roma pasal 8, perhatikan penjelasan Paulus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan kamu juga. Menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Teman-teman, semua kita yang percaya, Roh Kudus diam di dalam hati kita. Ada ayat di 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, kalau kamu sampai bilang Yesus Tuhan, itu pasti karena Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan inilah, begitu kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Ingat, Roh Kudus yang diam di dalam kita, itulah roh yang membangkitkan Yesus. Bayangkan kalau roh yang berkuasa, yang dahsyat membangkitkan Yesus ada dalam diri kita, maka kita pun bisa dibangkitkan. That is our source of power. The Holy Spirit is God's power right inside of you. Sadarkah kita bahwa kuasa Allah yang maha hebat itu ada bagi kita yang percaya? I believe God's power in us. Kuasa itu bukan hayalan, teman-teman. Bukan impian, oh nanti kita dapat. Tetapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Melalui ketaatan kepada kehendak Allah, orang percaya kita menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Bagaimana? Kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali. Dia memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Kita bisa melawan dosa? Bisa. Ada kuasa. Ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Karena itu the dwelling place is not only something that we experience. We have protection, but we can overcome sin. Only through the power of the Holy Spirit that right live inside of us. Apa sih virus yang paling kita takutin sekarang? Corona. Wah, udah mulai reda ya. Sekarang mulai takut lagi ada hepatitis lagi pada anak. Tapi sebenarnya virus yang paling ngeri itu dosa ya. Gimana ngelawannya? Jangan-jangan kita juga masih banyak virus nih ya. What viruses are in you right now? Laziness, anger, cheating, lying, envious, porn. Ada orang dalam masa-masa online begini ya, dosa utamanya pornografi lah ya. Atau nonton drakor nggak batas waktu, main game online terus gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan saya mau bangkit, saya mau hidup bagimu. Tetapi bagaimana mungkin? Mungkin. Because the God's power is living right inside of you. Taat. Sehingga kita bisa berkata, I am free.
Nah, teman-teman, hari ini kita bukan hanya bicara dwelling place yang berikan kita ketenangan, kedamaian, Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Nanti waktu akhir zaman saya nggak akan dihukum. Tetapi that dwelling place give you power to live your life now. Kamu bisa hidup berbeda. Dare to be different. Hidup beda dengan dunia. Kalau dunia ada apa-apa lari dari kenyataannya, orang Kristen jangan begitu ya. Pernah lihat ikan nggak ya? Katanya ikan itu ya, seumur hidup ikan itu berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Wah, menarik ya filosofi ikan. Jadi mari hidup berbeda dengan dunia. Kalau betul kamu di dalam Tuhan, He is your source of protection. Kiranya kamu jadi berkat buat orang lain. Orang lain waktu lihat hidupmu, caramu mengatasi masalah bagaimana? Nonton-nonton Korea, ada apa-apa bunuh diri. Senang banget bunuh diri gitu ya. Ada apa-apa bunuh diri. Ada apa-apa lompat dari apa gitu ya. Teman-teman, kita berbeda. Kalau kamu di dalam Tuhan, jangan cuma bilang, oh, He's my dwelling place. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Tanya dulu waktu kamu hadapi hidupmu sekarang bagaimana? Bagaimana dengan pornografi? Kamu bisa atasi? Bagaimana dengan akar pahitmu? Kamu bisa atasi? Bisa. Tuhan kasih kuasanya kok. Jangan apa-apa bunuh diri begitu ya. Hidup yang tidak berpengharapan. Anak sekarang ya, soalnya ya sorry, saya bukan mengecilkan ya. Di zaman abang juga ya, saya juga kan anak masa lalu ya. Generasi saya punya tantangan juga. Tapi generasi sekarang kan gampang banget bilang aku depresi gitu ya. Makanya liburan, jalan-jalan kemana langsung tulisnya healing. Wih, karena sekarang gitu ya, healing banget gitu ya. Ya ilah, ke Indomaret lu bilang healing gitu. Sorry, sebut merek ya. Ya itulah ya. Karena merasa ini katanya, aduh gue toksik banget nih, gue sakit banget nih. Teman-teman, kalau begitu caramu hidup, nggak kelihatan optimisme. Dari tadi saya ditanya, Pak Pendeta antusias nggak? Saya udah keringetan nih ya, khotbahnya antusias ini ya. Poinnya adalah jangan bicara hidup kalau ternyata dikit-dikit depresi, dikit-dikit aduh baper, dikit-dikit aduh gue toksik nih, apa-apa healing terus. Kalau justru kamu yang membawa pembaharuan. Itulah hidup yang Tuhan berikan. The dwelling place give us hope. Teman-teman lihat ayat ini ya. Menarik sekali ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Perhatikan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Teman-teman, indah sekali ayat ini. Nanti kalau kalian lanjut ayat 4, hidup seperti apa? Hidup yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar. Itu berarti memang tersimpan harta bagi kita di sorga. Tapi perhatikan, kenapa kita bisa punya pengharapan? Saya lama berusaha ngerti ayat ini. Apa sih maksudnya? Kenapa kebangkitan Yesus itu yang bawa pengharapan? Akhirnya abang simpulkan begini ya, dengerin penjelasan saya. Hidup itu kan ingat siklusnya tadi ya. Lahir, hidup, mati. Itu aja siklus kita. Lahir, hidup, mati. Tetapi karena Yesus dia bangkit, maka cerita terakhir kita orang percaya bukan lahir, hidup, mati. Tetapi lahir, hidup, mati, bangkit. Tidak ada persoalan tanpa jalan keluar. Karena Yesus yang bangkit membuat kita bisa mengatasi segala hal. Ada pengharapan, bukan bunuh diri, bukan. Bukan menyerah, bukan. Saya kadang-kadang kalau dalam masalah yang berat selalu ingat ayat ini. Tuhan, Engkau lahir, hidup, mati, bangkit. Saya dalam Engkau, maka saya pun punya pengharapan bahwa tidak ada masalah yang akhirnya cuma mati. Harus ada pengharapan. We have a living hope because we have a living Savior. Dan ini pengharapan bukan nanti ya. Nanti sih pasti ya. Tetapi yang sekarang juga pasti. Makanya kalimat pendeta Timothy Keller ini menarik ya. Christ's resurrection not only give you hope for the future, but also hope to handle your scars right now. Hidup kita hancur sekarang, tapi pengharapan itu membuat kita beda. Kalau yang lain bunuh diri, yang lain nyayat-nyayat tangan, yang lain mengutuki, maki-maki, saya beda. Karena saya punya pengharapan, saya menghadapi masalah berbeda.
Dia healingnya caranya minum alkohol, jalan-jalan. Saya waktu saya bisa tenang, bisa berelasi dengan Tuhan, bisa berdoa. Saya butuh jalan-jalan, tapi jalan-jalan tidak menyelesaikan masalah saya. Jangan terbalik. You have the dwelling place, but you don't know how to solve your problem now. Jesus, He is our hope. Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Makanya kita nyanyi waktu Paskah. Because He live, we can face tomorrow. Mari teman-teman, alami Paskah itu. Jesus is your dwelling place. He give you hope, not only for the futures, but also to live your day by day life. Dalam cara belajarmu, kamu menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Cara bergaulmu, bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Kalau nanti kamu jadi alumni, kamu sudah bekerja, cara bekerjamu menunjukkan you have hope. Kalau kamu berpacaran, kamu hidup dalam kekudusan berpacaran, kamu punya pengharapan, menunggu, true love waits. Ada kalimat di bawahnya ya, save it until marriage. Kecil tuh, nggak kelihatan. Save it until marriage. Banyak orang pengen nikmati seksnya, tapi tidak mau komitmennya. Jangan, tidak ada. Seks hanya dinikmati dalam pernikahan. Jangan buka kado sebelum ulang tahun, ya. Simpan itu. Bahkan nanti dalam hidup berumah tanggamu ya, kamu juga bisa benar-benar mengalami Jesus is my dwelling place from generation to generation. Sehingga teman-teman hari ini saya harap pengertian kita tentang siapakah Yesus yang menjadi your dwelling place. Dia menolong kita untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Selamat Paskah, sahabatku. Ingatlah, Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi adalah sebuah perubahan. Karena engkau dan saya sudah berjumpa dengan our dwelling place. And His name is Jesus. Your dwelling place, my dwelling place, is not a place, but a person. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami berdoa kiranya kami bukan hanya jadi pendengar, tetapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami benar-benar menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengalami ketenangan, kedamaian, keselamatan kekal di dalam Engkau. Dan bahkan karena Engkau hidup, kami punya masa depan untuk menjalani hari-hari hidup yang tentunya tidak mudah. Tetapi kami bisa menghadapinya karena Kristus yang bangkit itu memberikan kepada kami daya juang, kekuatan. Bukan hanya minta healing, tetapi bisa bring the healing for others in this world. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kiranya Paskah tahun ini bukan sekadar perayaan, tapi benar-benar adalah perubahan bagi setiap kami yang berjumpa dengan Yesus, yang kami kembali pulang kepada our eternal home, who is Jesus Himself. Amin.